Baik saudara, kita lanjutkan kisah Pak Dwi dan juga Ibu Ibet dibangkitkan. Dan setelah itu berapa lama, berapa hari di hospital lalu selesai begitu? 2 tahun, hampir 2 tahun di rumah sakit. 2 tahun. Melewati 25 kali operasi plastik. 25 kali operasi plastik. Ya, jadi transplantasi kulit. Itu dari kulit yang sehat dikeletek, ditempel di kulit yang sakit. Kalau dokter lihat, oh kulit ini tumbuh, lanjutkan. Tapi kalau busuk, besok ulangi lagi. Siap atau tidak siap mental, harus dioperasi. Saudara Dwi, bagaimana apa yang dirasakan konflik-konflik di batin, di pikiran, di jiwa, secara roh Anda kuat? Atau juga pernah lemah? Silakan. Sebetulnya secara fisik maupun mental, down sekali. Saya putus asa, saya mulai hilang harapan. Seolah-olah masa depan itu sudah suram. Saya berpikir bahwa apakah dalam kondisi seperti ini masih bisa menjadi seorang pilot, ataupun kalau saya tidak bisa menjadi pilot, saya mau jadi apa? Itu pertanyaan yang sangat besar yang ada dalam hati dan pikiran saya. Dan seringkali saya berpikir bahwa supaya penderitaan saya selesai, satu-satunya jalan adalah mengakhiri hidup. Seringkali terlintas di dalam pikiran saya. Artinya upaya bunuh diri. Iya, bunuh diri. Dan itu pernah dilakukan? Beberapa kali saya coba. Beberapa kali? Iya. Dwi, kenapa bisa terhindar dari itu? Yang pertama kali dia coba bunuh diri, menelan langsung 30 pil. Jadi setiap kali dikasih sama dokter pil, dia sumpetin. Ya. Dan itu tidak ketahuan. Dia berpikir bahwa dalam jumlah tertentu dia akan tegak itu pil, dia akan mati. Ya memang pada saat itu dia pingsan. Dan pada saat dia siuman, ternyata dia dapati dia masih di rumah sakit. Nah di situ dia bilang sama saya, kenapa Tuhan tidak mencabut nyawa saya gitu loh. Saya adalah orang yang gagal gitu. Teman-teman saya jadi pilot, mereka bukan anak-anak Tuhan, tapi kenapa mereka berhasil? Sedangkan saya yang sudah percaya dan setia, kenapa saya gagal gitu ya. Jadi berkali-kali dia katakan, Tuhan saya tidak sanggup lagi, cabut saja nyawa saya. Tapi itu tidak pernah terjadi gitu ya. Dan dia masih tetap ada di rumah sakit merasakan penderitaan, dikeletek kulitnya, dan sama dokter dioperasi, dan ganti perban setiap kali. Itu dia rasakan. Dan yang kedua dia mau loncat dari atas. Wah. Dari lantai 8. Dan itu langsung diketahui sama semua orang. Jadi bisa diselamatkan. Di rumah sakit Gleneagles Iya. Ya. Baik, Pak Dwi, selain upaya diri sendiri untuk bunuh diri, untuk apapun juga, kekecewaan, ketakutan, tidak punya masa depan, juga apakah ada rejection, rasa tertolak yang hebat begitu? Karena perubahan yang seketika, dari keadaan yang gagah menjadi keadaan yang sakit. Penilaian orang-orang di sekeliling saya atas perubahan fisik itu, mereka anak kecil menangis melihat saya, orang-orang takut. Itu seolah-olah ada rasa tertolak, dan itu membuat saya berpikir bahwa saya adalah orang yang terbuang. Bahkan pada saat saya keluar dari rumah sakit, di mana instansi pendidikan sudah menganggap sudah itu urusan kamu, keluar dari rumah sakit terserah mau ngapain, seolah-olah seperti itu. Itulah masa-masa yang sangat berat yang harus saya hadapi. Jadi seolah-olah diri terbuang, tak ada harganya sama sekali. Apakah kehadiran waktu itu belum jadi pengantin dong ya? Belum. Apa yang bisa merubah, termasuk kehadiran Ibet waktu itu? Dwi masih merasakan kehadiran saya masih terlalu kecil gitu ya. Dia masih diliputi perasaan kecewa. Jadi dia hanya terfokus pada kekecewaan dan kekecewaan. Dia tidak melihat kehadiran saya gitu ya. Dan pada saat kami menikah gitu. Kami menikah, di situ Dwi juga belum merasakan bahwa saya mau berkorban untuk dia gitu. Banyak hal yang saya lakukan pada saat saya menikah, saya diusir sama orang tua saya, ditolak sama gereja, diusir sama orang tua Dwi, dan ditolak sama lingkungan. Nah itu buat dia itu nggak cukup gitu loh. Dia masih merasakan, oh saya orang menderita gitu loh. Dia tidak melihat bahwa saya pun menderita gitu ya. Nah disitulah Tuhan mulai tegur dia. Jadi pada saat yang bersamaan, Tuhan hadirkan orang yang dalam kondisi yang sama, ya, tapi ditinggalkan sama istrinya, ditinggalkan sama anak-anaknya. Disitulah mata dia baru terbuka gitu. Bahwa sesungguhnya saya ada, Tuhan berikan untuk dia. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kisah ini luar biasa. Tuhan tolong Dwi harusnya mati hidup, pasti Tuhan ada tujuan. Tuhan berikan pendamping, seorang yang punya komitmen karena melihat Tuhan menjawab doanya. Amin. Dan saya percaya ini menjadi sesuatu yang menjadi kesaksian yang luar biasa. Para pemirsa dan saudara yang berada di rumah,
Bagaimana selanjutnya kisah Dwi dan juga Ibet? Kedua pasang suami istri yang sangat diberkati Tuhan hari ini bisa hadir dan berbicara kepada kita. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Saya katakan tadi, lembah kekelaman, lembah air mata, putus asa, depresi, frustrasi. Kalau itu sudah hadapi, kita akan lihat bagaimana seorang pria yang mengalami kondisi yang sangat hebat, namun dia bisa bersaksi di tengah kita, pasti ada rahasia yang luar biasa. Akhirnya mereka menikah, dan kelanjutan kisah ini kita dengarkan minggu depan. Bagaimana suka dukanya pernikahan ini dan apa saja yang merupakan perjuangan pergumulan mereka. Dan sebelum itu saya mengajak saudara kita berdoa sejenak. Dan ada nomor hotline, telepon, SMS, silahkan kontak kami dan para konselor pendoa akan berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa, di studio kami akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terpuji namamu, terima kasih kami melihat kisah nyata, kisah hidup dari seorang anak manusia yang Tuhan pilih untuk bersaksi hari ini. Dan didampingi oleh istri yang mengasihi Tuhan dan mengasihi suaminya. Kehidupan mereka dua menjadi satu, menjadi alat Tuhan yang ajaib. Kami berdoa kalau ada pemirsa, ada orang muda, orang tua yang sekarang kecewa, putus asa, Tuhan tolong. Karena masih ada pengharapan bahwa rancangan Allah adalah rancangan untuk masa depan yang penuh dengan kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita berpisah, Pak Dwi akan berbicara sedikit pesan untuk saudara dan juga Ibu Ibet. Dan juga sebuah pujian. Jangan lupa ketemu minggu depan dalam acara yang sama bersama Dwi dan Ibet. Dalam program kita, This is Your Time. Tuhan memberkati saudara. Silakan Pak Dwi. Pada saat kita menghadapi permasalahan dan pergumulan, jangan takut dan jangan menyerah. Karena kita masih memiliki Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Silakan. Saya mau ingin katakan untuk permisa, berusaha untuk setia pada komitmen kepada Tuhan. Kadang-kadang kita cuma bisa setia pada saat kita sukacita saja, tapi pada saat kita mengalami penderitaan, kesetiaan itu luntur. Satu hal yang ingin saya katakan bahwa ketika kita coba setia dengan komitmen kita, Tuhan itu setia juga gitu. Jadi Tuhan itu adil, Dia akan tuntun kita dan pada akhirnya segala sesuatu akan dipulihkan sama Tuhan. Apa yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan yang dunia berikan, tapi tentunya yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera. Para pemirsa, akhirnya dari studio kami mengucapkan shalom untuk saudara dan sampai minggu depan kisah bersambung dengan Pak Dwi dan Ibu Ibet yang diberkati Tuhan. Amin.